Hai, halo semuanya. Ai aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan reading dengan tema update energi nih ya. Udah berapa bulan gak dibacakan. Alasan semesta menjauhkan dirinya dari dirimu. Ya, jadi bukan tidak mungkin segala sesuatu yang terjadi pada dirimu itu semuanya ada maksud dan alasan. Ya, kita lihat apa alasan semesta menjauhkan dirinya dari dirimu. Sebelumnya kita akan ritual candle dulu. Malam ini pakai lilin gaban. Gede banget. Sumbunya sampai 3. Oke, seperti biasa ya, ritual candle ini untuk mengirim energi healing atau energi booster kepada kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita lakukan dengan ritme 3, 3, 3, 3. Tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Aku pasang sumbunya pun 3. Oke, kita mulai ya. Oke, selesai. Semoga telepati aromanya sampai ke hidung kalian. Karena aku pakai rempah enak banget hari ini. Oke, kita lanjut ke readingan ya. Aku ngucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru saja singgah, baru saja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan, udah master, udah suhu, apapun lah sebutan yang kalian inginkan. Aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian selama ini ya. Buat yang suka ngasih gift, thanks, atau tips, aku ucapkan terima kasih banyak. I love you all, I love you sekebon. Happy weekend. Disclaimer dikit. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika emang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak resonate bacaannya mungkin bukan untuk kamu, tidak cocok. Jadi jangan dipaksakan atau jangan dilawan. Ya, karena ini readingan banyak orang. Jadi kalian harus bijak. Buat yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Buat yang mau pesan lilinnya Mbah Haikal, silakan klik link yang ada di bawah kolom deskripsi juga. Kemarin ada yang komen, kok readingannya cinta-cinta terus? Iya, Mami spesial cinta ai aku. Kalau mau cari yang lain, silakan di channel lain mungkin. Nah, siapa tahu kan banyak channel di YouTube. Mungkin ada yang spesifikasinya beda-beda, ya. Tapi kalau mau readingan tentang hal positif, misalnya pesan semesta atau hal baik, itu kamu harus lihat. Pasti aku akan baca di bulan purnama atau full moon. 2 hari biasanya tentang mengupgrade atau tentang diri kalian. Gitu ya, Yang minta readingan rumah tangga juga aku belum bisa bacakan. Kenapa? Karena juga di sini kan nggak semuanya berumah tangga ya. Jadi kalau mau spesifikasi buat kamu juga silakan personal reading. Bukannya promo ini. Maksudnya karena nggak semuanya rumah tangga. Nanti kalau aku baca rumah tangga aja viewernya jadi dikit. Nanti gaji aku berkurang dari YouTube. Canda. Oke, kita lanjut ya. Konektor antara kamu dengan dia. Di sini ada the Fool. The Fool nih menggambarkan innocent ya. Ya. Mungkin kalian berdealing dengan situasi yang bisa dikatakan saling menyalahkan, ya. Atau seseorang di sini jika memang merasa atau memang mungkin kamu berpikir bahwa dia melakukan kesalahan, tapi rasanya seperti kayak dia nggak merasa melakukan itu gitu. Jadi kayak
dia terlalu menganggap enteng ya, atau hubungan ini terlalu dianggap nggak serius, atau dianggap ya jalan aja, enteng aja, mengalir aja, tapi nggak pernah tahu harus seperti apa tindakan-tindakan selanjutnya. Itu kita lihat energi dia. Ada The Empress ya. Aku lihat di sini lagi, mungkin saat ini mereka lagi berdamai dengan dirinya sendiri atau sedang mencari kedamaian ya. Coba kita lihat dari dua kartu selanjutnya. Apa ini? Five of Wands, konflik batin. Kemudian ada Knight of Pentacles. Oke, berarti sekarang posisinya walaupun kartunya The Empress, tapi ini bukan tentang kenyamanan. Sekarang ini dia sedang mencari atau sedang berfokus pada berkah, blessing, atau kenyamanan dalam hidup dia ya. Karena di sini entah ini konflik batin terhadap diri dia atau konflik terhadap seseorang atau di tempat kerjanya, sehingga kayak dia tuh merasa jenuh atau terkurung atau terpenjara dengan zona yang dia ciptakan sendiri ya. Makanya di sini ada energi pingin keluar dari situasi yang sedang dia hadapin supaya dia mendapatkan kenyamanan. Knight of Pentacles, banyak yang lagi berfokus pada cuan, pada uang. Cuman kayaknya geraknya lama nih. Geraknya bukan lama ya, slow motion maksudnya. Mungkin dia ada di kapasitas-kapasitas yang tidak ekspres blessing untuk rezekinya seperti itu. Oke, energi kalian di sini ada The Moon ya. Kenapa nih? Ya, masih kadang-kadang suka bersedih. Tapi di sini banyak yang mulai mencari jati diri atau cerminan diri ya, kalau aku lihat ya. Walaupun mungkin kamu ngerasa bahwa aduh aku dikecewakan, aku begini, aku begitu, tapi bukan berarti kamu tidak memikirkan tentang diri kamu. Jadi kamu banyak mencoba untuk menelaah lagi atau review lagi, apa sih yang udah pernah terjadi, apa sih langkah selanjutnya, harus gimana sih. Bahkan masih ada yang tertatih-tatih untuk meninggalkan energi orang ini, tapi kamu terlihat ada upaya keras ya untuk ke arah yang lebih baik. Kemudian Hermit tuh, banyak yang lagi menarik diri, masih banyak yang lagi mencari pencerahan ya, lagi mencari makna. Kamu lagi bertanya-tanya, kenapa? Misi jiwa kamu apa? Kenapa harus sampai gini banget? Gitu. Oke, kemudian sini ada Devil ya, ada energi sedikit masih ada amarah ya, ada adiksi yang masih melekat nih. Jadi kayak ada kontradiksi antara hati, perasaan, dan pikiran dalam diri kamu ya. Di satu sisi kadang lagi eling, lagi sadar, lagi waras. Bukan waras, nggak waras ini ya, nanti jangan salah paham. Aduh, mental kalian harus kuat nih di readingan aku. Jadi kayak lagi sadar-sadarnya kalian, oh ya udahlah, mungkin dia nggak baik buat aku harus tinggalin gitu. Tapi nanti tiba-tiba lagi kumat, ketarik lagi sama energinya, kumat lagi, oh kayaknya nggak bisa nih ninggalin dia gitu. Jadi kayak maju mundur ya, kadang-kadang terbanting sama yang namanya obsesi atau ambisi. Jadi kayak kepengen menarik diri, kepengen melepaskan, tapi suka maju mundur gitu. Nanti sesekali tekadnya kuat nih, udah gini-gini, tapi nanti mengalami satu titik jenuh, aduh kangen lagi, aduh gini lagi, gitu lagi, gitulah ya. Oke, kita lihat situasi kalian sebelumnya. Oke, di sini ada The Lovers, cinta, tapi tidak berkembang. Ya, The Lovers-nya di sini ada simbol angsa. Angsa itu kan nggak bisa terbang tuh, bisa terbang tapi nggak jauh lah. Maksudnya terbangnya tuh bukan kayak burung. Jadi memang The Lovers-nya ada cinta, ada sayang, ada ambisi, semua komplit dalam hubungan kamu sama dia. Tapi pergerakannya tuh ya step by step ya, atau bahkan memang tidak bisa sampai lebih jauh lagi. Kemudian sini ada apokalips, kiamat, maksudnya bukan kiamat sebenarnya ya. Apokalips ini adalah sesuatu yang sudah berakhir, ambiar, seperti itu. Itulah hubungan kalian kemarin. Oke,
Oke, kemudian di sini ada the stubborn, keras kepala, kepala batu. Kalian berdealing sama seseorang yang keras kepala atau kalian yang keras kepala. Ini masih dualitas ya, bisa kamu, bisa dia. Aku tariknya untuk vice versa. Dan di sini memang hubungannya seperti ibaratnya telur di ujung tanduk, ya. Yang kapan aja bisa jatuh, bisa retak. Hubungannya nggak kuat fondasinya. Oke, kemudian sini ada the box, blocking, ya, controlling, obsesi juga di sini ada. Artinya mungkin hubungan kalian dibatasi, ya, banyak pembatasan-pembatasan yang terjadi di dalam hubungan kalian. Apakah memang dia membatasi gerak kamu atau membatasi banyak hal lah, entah larangan-larangan atau nggak boleh gini, nggak boleh gitu misalnya, ya. Ada yang udah blokir-blokiran juga. Ada yang terkurung dalam zona yang nyaman tapi tidak nyaman. Dinyaman-nyamankan aja. Gimana itu? Kemudian ada the tears, air mata, ya. Hubungan yang penuh dengan tetesan air mata, ya. Hubungan yang penuh dengan stalking-stalkingan, kecurigaan yang menyebabkan memendam rasa sendiri sampai pada akhirnya mengungkapkan atau terungkap dengan sendirinya. Ya, awalnya tadi mungkin sudah tahu atau awalnya memang sudah sering memendam sakit hati, kecewa atau apapun lah yang menurut kamu membuat kamu sedih, kecewa itu. Ya, tapi lama-lama seperti bom waktu, ya, kayak telur ini akhirnya retak, pecah juga, ya. Akhirnya ada yang terbongkar atau memang ada yang sengaja dibongkar. Ya, domestik di sini beberapa nih aku lihat hubungannya masih sering on off, ya. Kadang nanti ambek-ambekan, nanti transformasi lagi. Mistik juga ini tentang sesuatu yang berkaitan dengan ada yang menggunakan klinik di sini atau menggunakan magic juga bisa, ya. Itu dia. Mungkin dia menggunakan pemanis supaya kamu tergila-gila sama dia. Atau yang ekstrimnya mungkin dia menggunakan itu kepada kamu. Tapi begitu mengghosting kamu, meninggalkan kamu, tapi tidak dia lepaskan. Jadi makanya kamu mungkin ada beberapa yang masih mikirin dia, nggak bisa lepas. Kayak rasanya sebenarnya pikiran kamu ini nggak benar gitu. Tapi perasaan nggak seperti itu gitu. Jadi berbeda antara pikiran dengan perasaan. Kita lihat dari tarotnya ya. Oke, di sini ada Seven of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Strength, Leo. Kemudian ada Nine of Pentacles, masih Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada The Lovers lagi. Tiap hari keluar terus The Lovers. Kemudian ada The Hierophant, Taurus. Ada hubungan yang sudah pernah berumah tangga bersama dia, entah ini secara resmi ataupun secara sirih, atau pernah tinggal bareng satu rumah, apapun sebutannya, ya, entah satu rumah, kumpul kebo atau apapun juga. Cuman di sini kalau yang aku lihat sebenarnya hubungan kalian The Lovers, penuh dengan gairah, ya. Lagi-lagi ini hubungan yang dimulai atau diawali dengan yang namanya ketertarikan secara fisik atau ketertarikan secara seksual chemistry, ya. Tapi hubungannya memang stuck, diam, nggak bergerak, terlalu lemot di sini, ya. Ibarat hubungan ini kayak menggarap tanah gersang yang nggak tahu kapan bisa grow up, nggak tahu kapan bisa bertumbuh, apalagi berkembang, seperti itu. Ada kesabaran dalam hubungan ini, sepertinya kamu yang berada di posisi itu.
Entah sabar dengan janji-janji dia atau sabar menunggu peluang yang diberikan oleh semesta. Ya, siapa tahu semesta berpihak kepada kamu. Siapa tahu begini, siapa tahu begitu. Penuh dengan praduga-praduga yang tapi ke arah positif seperti itu. Ya. Setia, loyal, sama-sama bisa meluluhkan, tapi capek, ya. Ini strength-nya ada 2 nih layannya. Jadi ada situasi third party, ya. Kayak merasa tidak adil atau dia tidak adil sama kamu mungkin. Atau ada hal-hal yang menurut kamu harusnya aku juga merasakan hal yang serupa, harusnya minimal. Ya, kalaupun aku nggak bisa punya waktu lebih banyak, ada hal lain yang bisa dia imbangin. Jangan pilih kasih atau jangan semaunya sendiri, seperti itu. Jadi di sini ada kecemburuan antara kedua belah pihak. Ini bila jika kalian yang sadar berada di situasi third party, ya. Tapi jika tidak, yang kalian tidak tahu, memang taunya dia single atau seperti apa, ya sudah, dia lebih banyak meluangkan waktu dengan yang di sana sehingga mungkin waktu untuk kamu keteter. Ini banyak sekali energi yang ketika datang sama kamu ada maunya aja, ada butuhnya aja, ya. Cuman mencari kenyamanan saja. Apapun bentuk kenyamanan itu, ya, bisa jadi kenyamanan secara perasaan, cinta, bercocok tanam, ya, atau kenyamanan-kenyamanan dalam bentuk finansial juga bisa, atau material thing. Ada banyak perbedaan antara kamu sama dia, terutama perbedaan masalah usia sama perbedaan apa sih sebutnya, posisi, ya. Mungkin kamu yang lebih mapan atau salah satunya lebih mapan, yang satunya enggak, sehingga yang satunya memang punya ketertarikan karena dia lebih melihat ada kemapanan, ada kemandirian, jadi nggak terlalu merepotkan atau tidak terlalu repot lah gitu. Tapi kalau yang energinya feminin, memang itu yang diharapkan, memiliki pasangan atau memiliki seseorang yang bisa memberikan tempat berlindung, tempat berteduh, atau kenyamanan dalam bentuk nafkah juga bisa, seperti itu, ya. Di sini yang aku lihat dengan Hierophant, ya, apapun situasi yang sedang kalian hadapin, di sini kalau yang aku lihat, ya, ada beberapa yang mungkin aku nggak tahu apakah dia yang di bidangnya itu spiritual, ya, healer mungkin, atau ya katakanlah nggak tahu, mungkin tarot reader juga, atau mungkin pengobatan-pengobatan lain, atau paranormal, atau yang sebentuk seseorang yang bisa memberikan pencerahan. Tapi sebenarnya di dalamnya itu justru hubungan yang dia jalin sama kamu tidak memberikan contoh atau gambaran seperti yang dia berikan kepada pihak di luar sana atau di publik sana. Ini hanya beberapa persen sih yang aku lihat, ya. Ini juga beberapa ada yang tadi menggunakan magic. Ada juga yang termakan oleh trust issue. Trust issue-nya ini adalah pihak ketiga yang dia anggap adalah seseorang yang bisa dia tuakan, yang dia anggap adalah kayak mentornya atau gurunya atau suhunya. Jadi ketika katanya, oh jangan, ini nggak berjodoh kamu sama dia, atau ini jangan begini begitu, atau ini dia ada niat buruk, segala sesuatu yang belum tentu seperti itu, tapi dia sudah mempercayainya. Sehingga kadang-kadang dalam situasi untuk menentukan pilihan antara keyakinan dalam hati dia sama apa yang harus dia lakukan, ini membuat dia bingung. Jadi nggak heran kalau hubungan kalian nggak bergerak, hubungan kalian tuh stuck aja, karena ini memang benar-benar kayak kalian berdealing sama seseorang tuh yang nggak bisa mengambil sikap atau keputusan sendiri. Even jika bukan dari seseorang yang dia tuakan, mungkin dari beberapa temannya. Ya, apa-apa konsultasi sama temannya, kalau gini gimana? Kayak nggak punya pendirian. Itu, ya. Oke, di sini ada Ace of Swords. Gemini, Libra, Aquarius. Selalu terjadi adu mulut, ya. Three of Cups, situasi third party. Five of Wands, 2 kali keluar. Kemudian ada Magician. Tuh kan.
3 kartu ini menggambarkan tentang adanya unsur magic dalam hubungan kalian. Ya nggak semua. Jadi kalaupun nggak kalian yang dimagicin, ya dia pakai magic buat dirinya sendiri gitu. Kemudian ada Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kalian berdealing sama seseorang yang gampang tertarik sama lawan jenis, gampang penasaran, gampang digoda, ya, atau gampang ditoel dikit aja udah deh. Ada Queen of Swords, energi kalian, ya. Ada yang kalian tunggu di sini, ya. Apakah kalian menunggu sesuatu yang ingin kalian lihat, ya? Entah ini karma, entah ini penderitaan, atau penjelasan. Tapi ini juga menggambarkan kalian lebih banyak defensif saat ini. Lebih banyak kayak membuat satu batasan atau proteksi diri. Entah ini yang di kubu kepo, ya mungkin memang sudah memproteksi diri dalam artian ya udah nggak mau terkoneksi aku cuma mau kepo aja dengar suara mami ngintip. Tapi kalau yang masih dihalu-halu nih, ya yang masih baru-baru aja kejadian, ini energi penantiannya besar sekali, pengharapannya besar sekali. Menunggu. Tapi menunggu dalam artian, dalam konteks menunggu sesuatu kembali berubah menjadi lebih baik. Yang dikepo, menunggu, ya sudah menunggulah. Terserahlah mau ngapain katanya. Ada yang menunggu karma, ada yang menunggu ini, itu, atau menunggu bayar utang, ya. Oke, kita lihat di sini ya. Aku lihat hubungannya selalu banyak terjadi konflik nih. Konflik batin selalu kamu hadapin sendiri. Rasanya kalau ngobrol itu sama dia kayak suka nggak matching. Kamu ngomong A, dia nanggapinnya B. Begitu juga sebaliknya, ya. Ada pertengkaran-pertengkaran kecil yang berujung akhirnya besar, ya. Ada hal-hal sepele dibesar-besarin, ada hal yang nggak ada diada-adain, yang besar udahlah meledak-meledak. Dia menghadirkan situasi third party dalam hubungan ini. Entah kalian memang sudah tahu dari awal ataupun kalian tidak tahu. Kalau yang tidak tahu berarti dia cheating atau melakukan affair, ya, di belakang kalian. Ada yang merasa kayak dia selingkuh, nggak taunya kamu yang selingkuhannya. Makanya kayak kamu ngerasa ini ada yang janggal ini sama orang. Kenapa kalau sama aku waktunya dibatasin ya? Atau pada hari tertentu aja dia bisa chatting aku. Kenapa hari-hari atau di jam-jam tertentu? Kalau memang dia nggak ada masalah, ya, kalau dia nggak ada yang dia tutupin, harusnya kapanpun dia bisa ngubungin aku. Atau aku bisa ngubungin dia. Seperti itu, ya. Kecurigaan-kecurigaan yang kecil gitulah di sini akhirnya ada sesuatu yang terbongkar tadi, ya. Ada yang LDR di sini juga banyak nih kalau aku lihat, ya. Kalian LDRan sama seseorang yang punya asrama. Tahu nggak asrama? Berarti kalau yang feminin asrama pria paling banyak mungkin temennya, followernya atau siapapun cowok semua. Nah kalau yang feminin kebalikannya, yang kalau yang maskulin berarti punya asrama cewek, isinya cewek semua, seperti itu. Ya, ini banyak kecemburuan-kecemburuan yang justru datangnya dari media sosial, ya. Kayak sebenarnya gini ya, ini tergantung sih dualitas ya kalau menurut aku. Dari dunia maya tuh ada loh orang yang kayaknya binal banget dia kalau di dunia maya. Padahal sebenarnya orangnya nggak gitu. Itu hanya kayak cara dia melampiaskan untuk menjadi kepribadian ganda di dunia maya, dia seolah-olah bisa begini. Padahal aslinya dia nggak seperti itu. Nah tapi di sini kayaknya ada kecemburuan-kecemburuan yang ke arah-arah situ. Ada lucu-lucunya juga sih kalau yang aku lihat ya. Ini ada yang LDR, belum kenal, belum ketemu, bukan belum kenal, udah kenal dari LDR, dari sosial media, terus belum ketemu, belum belum face to face atau belum physical touching, tapi udah ada yang ngirim-ngirim duit kalau aku lihat ya. Hati-hati sama scammer ya, aku. Ini selalu aja. Udah lama aku nggak ngelihat di readingan ketangkap sama energi itu, tapi malam ini ketangkap lagi nih. Ada beberapa, walaupun nggak banyak, paling ya sekitar 3%-an yang nonton di sini. Orang belum kenal, belum ketemu, tapi udah berani-beraninya ngasih duit. Kirim ini, kirim itu. Terlalu percaya hanya karena bualan-bualan cintanya aja. Itu, ya. Magician di sini, ya kalian berdealing sama seseorang yang memang ya banyak akal, banyak cara. Banyak yang dia lihat, yang bisa dia ambil,
terhadap diri kamu. Even ada yang secara barbar langsung ya, terang-terangan. Aduh aku butuh ini, aku ini itu. Ada juga yang dengan cara memupuk dulu, menanam dulu. Tapi nanti suatu saat setelah dia mendapatkan kepercayaan penuh dari kamu, baru dia keluarin taringnya. Seperti itu ya. Kalian juga berdealing sama seseorang yang sebenarnya good looking di sini. Misalnya dia nggak good looking secara penampilan atau gimana, tapi dia orangnya nggak ngebosenin. Kalau ngelihat dia tuh kayak manis aja, pantas aja. Ya, pakai apa aja tuh kayak pas aja. Jadi kayak ngangenin deh nih orang gitu. Tapi sayangnya dia tuh gampang tertarik dengan orang lain. Ya, player atau masih playing around tuh. Tapi kalau playing around tuh biasanya cuma jago kandang sih. Kenalan-kenalan, berani ya. Tapi nanti kalau ketemu nggak berani gitu. Tapi hidupnya tuh kayak sibuk banget di urusan seperti itu. Itu sih. Oke, kita lihat ya alasan semesta kenapa dia menjauhkan. Kenapa semesta menjauhkan dia dari kamu. Mana dia? Ada justice. Nah, ya, ada Libra. Semesta pingin kamu membuat, atau semesta pingin kamu adil, atau semesta pingin kamu itu ya harus bisa seperti di dalam satu pengadilan. Ya, ibaratnya entah siapa sih yang jaksa kah, hakim kah, pokoknya yang ada di tengah-tengah itulah saat bersidang itu kan. Dia yang harus bisa melihat mana yang benar, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang alasannya make sense, mana yang tidak, beserta bukti-bukti yang ada. Baru dia bisa memutuskan. Nah, semesta tuh pengen kamu berada di posisi itu ya, untuk melihat dia. Benar nggak tindak tanduknya, kata-katanya, ya, atau hal-hal lain yang menurut kamu selama ini nggak make sense, sampai pada akhirnya dia dijauhkan dari kamu. Semesta itu baik loh sama kita semua. Dari awal kita ketemu sama siapapun, ya, itu dikasih kode kita. Termasuk kalian ketemu sama aku di channel ini juga kalian dikasih kode. Ya, kalau menurut kalian bahwa aku adalah seseorang yang bisa membantu kalian walaupun cuma dengan ucapan dari tangan aku yang bergerak-gerak ini, maka kalian akan didekatkan sama aku. Tapi kalau menurut kalian, Mami mah begini, maka kalian akan dijauhkan karena tidak sevibrasi. Sama hubungan kalian dengan dia juga seperti itu. Kalau kalian sevibrasi, kalian sefrekuensi, ya, jalan kalian pasti mulus, ya. Mau dikatakan sudah terlanjur sekalipun kamu menjalin hubungan, dia punya orang lain di luar sana, justru hubungan dia sama orang lain itu yang akan dilepaskan, dia akan didekatkan sama kamu. Itu cara kerja semesta. Oke? Kemudian sini ada the word ya. Semesta pengen kalian itu melihat dunia luar. Jangan cuman dia aja. Dia. Semesta tuh pengen kalian lihat di luar sana tuh masih banyak cara kalian untuk berbahagia. Di luar sana mungkin masih banyak jodoh-jodoh yang nggak tahu yang mana satu nanti pada akhirnya adalah milik kalian. Kenapa begitu dia dijauhkan seperti kalian kayak katak dalam tempurung? Seperti kenapa kalian seolah-olah nggak bisa menoleh lagi ke lawan jenis yang lain atau ke seseorang yang menurut kalian siapa tahu dia adalah jodoh kalian. Semesta pengen kalian membuka diri. Ya, buka diri kalian lebar-lebar. Dunia ini luas loh, nggak seluas daun kelor. Ya, masih banyak daun-daun gede lainnya gitu. Kemudian ada King of Wands tuh dia. Ya, semesta pingin kalian menjadi seseorang yang bisa mengupgrade diri kalian. Artinya, apa yang sudah terjadi antara kamu sama dia? Mungkin selama ini gara-gara kamu sama dia. Coba kilas balik lagi. Apakah banyak kemunduran yang terjadi di dalam diri kamu? Yang dulunya biasanya bisa beli ini beli itu, sekarang kamu habiskan hanya untuk dia. Akhirnya kamu lupa merawat diri, kamu lupa memprioritaskan diri kamu, sengaja dijauhin. Nah lo jangan boros-boros buat dia. Coba daripada kamu mengupgrade orang lain, coba upgrade diri kamu sendiri. Seperti itu ya. Semesta pingin kamu jadi seseorang yang jadi nomor satu mestinya ya. Terlepas walaupun kamu belum sekarang ini belum ketemu misalnya dengan penggantinya dia, tapi hal apa yang bisa kamu petik dari situasi itu? Perbaiki diri, upgrade diri, supaya nanti ketika kamu sudah mengupgrade diri di level tertentu, ya, soulmate kamu atau jodoh kamu ada di level tersebut. Berarti orang yang kemarin levelnya di bawah kamu. Itu semesta pingin kamu jadi number one, menjadi orang yang bisa bangkit lagi, tegak lagi, ya.
Kemudian di sini ada Queen of One. Pasangan muncul, Aries, Leo, Sagittarius. Ya, semesta pengen ini nggak jauh beda sih. Ini dengan antara maskulin sama feminin ya. Semesta pengen kamu jadi lebih cantik. Oke, ini yang untuk pria ya. Semesta pengen tuh kamu jadi seseorang yang namanya cowok loh, laki gitu. Ya, laki itu nggak boleh cengeng, laki itu nggak boleh ini. Ya, mami ngomong gampang terus terang ya, namanya juga ini kan mami lagi jual kecap nih, biar manis gitu ya. Jadi kayak laki-laki ya namanya patah hati, ngerti, tahu pasti ada kecewa, tapi ada di balik itu makna bahwa semesta mau kamu tuh pria loh, harusnya kamu yang pegang kendali terhadap diri kamu, bukan kamu yang dikontrol, bukan kamu yang dikendalikan. Seperti itu. Mau dari keyakinan apapun, setiap pria itu adalah pemimpin, seperti itu. Maka mau kamu punya degree yang tinggi sekalipun atau kamu nggak punya degree atau degree kamu cuman sampai misalnya labelnya tamat SMA, kamu itu tetap harus dihormatin, kamu itu pria, seperti itu ya. Jadi kayak semesta tuh pingin kamu bangkit dulu nih, ini untuk yang maskulin ya, bahwa kamu itu walaupun ada kekurangan-kekurangan di dalam diri kamu, itu tidak membuat kamu minder atau tidak membuat kamu kayak merengek-rengek untuk mendapatkan dia lagi. Upgrade diri kamu supaya nanti kamu ketemu sama yang lebih baik lagi dari dia. Itu ya. Queen of One nih juga yang untuk maskulin, feminin, sorry ya. Semesta pingin kamu upgrade diri juga menjadi lebih cantik, lebih pintar, lebih mandiri, lebih mapan, seperti itu. Supaya kamu bisa melihat kamu itu juga wanita perlu dihargain ya. Walaupun ibaratnya wanita itu ujung-ujungnya ke dapur katanya gitu ya, tapi tetap wanita itu butuh dihargain. Kita punya kendali, kita punya peran masing-masing tuh yang sama-sama penting dalam satu hubungan. Jadi nggak bisa cuma mengandalkan satu orang. Jadi sebelum atau kamu berharap dihargai oleh orang lain atau dia terutama, maka hargai diri dulu ya, hargai diri kamu dulu sendiri gitu. Ya, ini tentang upgrade diri. Ada yang harus kalian perbaikin dan kalian yang tahu itu kemana arahnya. Oke, kita lihat lagi apa. Emperor. Nah, ya, semesta pengen kamu yang menjadi seseorang yang tegas, Aries ya. Alasannya kamu dijauhin adalah supaya kamu itu bangkit lagi, supaya kamu itu yang memegang kendali terhadap diri kamu. Kamu pemenangnya. Jangan mau begitu sudah ditinggalin atau sudah dijauhin, dipisahin, kamu malah terpuruk, malah nggak bisa bangkit, malah nggak jadi diri kamu sendiri. Seperti itu. Coba kilas balik lagi sebelum putus sama dia, sebelum berakhir sama dia. Dengan usia kalian sekarang udah berapa kali sih kalian pacaran? Udah berapa kali sih memiliki hubungan? Semuanya kan sampai hari ini lewat tuh. Hidup juga gitu kan. Coba diambil dari yang masa lalu, melewatinya juga sama kok gitu. Walaupun caranya agak beda-beda. Ini semesta ngajarin kamu supaya next, kalau kamu ketemu jodoh baru atau orang baru, kamu tidak seperti situasi sama dia, ya. Oke, kemudian sini ada The Tower, ya. Semesta sengaja menjauhkan dia dari kamu, membuat kamu ambiar-ambiaran, ya. Benar-benar tersudut, terjatuh. Cuman ingin supaya kamu bisa rebuilding, restruktur lagi, ya. Bangun tower yang lebih tinggi lagi. Kalau kemarin sama dia cuman seberapa tingginya, artinya sekarang kamu harus rebuilding, artinya memperbaiki ya. Segala sesuatu yang sudah ambiar itu nggak bisa diulang kembali, ya. Diperbaikin pun sepertinya susah. Kalaupun sama dia lagi, kalian harus memulai dengan versi yang terbaru. Jadi yang sudah berlalu ya sudah berlalu. Fokus kamu apa? Ke masa depan kamu. Itu. Oke, kemudian semesta kenapa sih jauhin dia dari kamu? Di sini ada Page of Pentacle, supaya kamu berfokus pada target kamu, value kamu, blessing-blessing, berkah-berkah yang ingin diberikan semesta ke kamu. Ya. Gimana semesta mau ngasih blessing lagi kalau sekarang kamu masih bersungut-sungut atau kamu masih terfokus sama dia sehingga pikiran kamu buntu, mau kerja males, mau ini males, jangan-jangan mau mandi pun males, nangis saja di pojokan. Gimana mau kasih rezeki?
iya kan? Atau gimana mau ngasih blessing? Itu sama aku aja di rumah gitu. Kalau anak-anakku malas mandi, aku juga malas masak gitu. Kalian nggak mau nurut, nggak mau mandi, ya udah mama nggak masakin. Ibaratnya kan seperti itu. Sama ya, kayak semesta juga pengen memberikan berkat, pengen memberikan blessing kepada kalian, tapi kalian menutup diri. Gimana? Jadi sengaja dia dijauhkan dulu supaya kalian membuka diri kalian, supaya kalian fokus sama target, sama value, sama keluarga. Ya, itu. Oke, kenapa lagi dia dijauhkan dari kalian? Di sini ada Ace of Cup, ya ini Virgo, Taurus, Capricorn, ya. Ini Tower juga menggambarkan semesta pingin kamu healing, ya. Ambiar itu kan adalah proses untuk healing. Semesta juga pingin kamu bangkit lagi, healing lagi, perbaikin lagi jati diri kamu, ya. Ace of Cup, dia sengaja dijauhkan dari kamu supaya semesta juga melihat, atau semesta kayak mau nyampaikan gini, kamu tuh bukan dia jodohnya, aku lagi nyiapin jodoh buat kamu, buat cinta baru kamu. Jadi ya udah, aku jauhin aja dulu dia dari kamu. Gitu ya. Jadi kayak bukan dia loh jodoh kamu, bukan dia loh pasangan kamu, seperti itu. Ya, kayak semesta itu menjauhkan dia supaya kamu punya satu pemahaman tentang jika sesuatu atau seseorang tidak ditakdirkan untuk kamu, jalannya nggak akan ke kamu, sekalipun rumah kalian depan-depanan, ya. Tapi kalau yang satu di ujung berung, yang satu di ujung langit, sekalipun kalau memang kalian ditakdirkan jodoh, jalannya tetap akan ketemu. Itu supaya kalian tahu bahwa nggak ada yang mutlak bisa kita miliki di dunia ini. Itu, ya. Kemudian ada Temperance, semesta ingin menjauhkan dia dari kamu supaya kamu bisa membalancing diri kamu, supaya kamu bisa menstabilkan diri, pikiran, hati kamu. Mungkin ketika kamu bersama dia kamu nggak stabil, kamu nggak balance, atau kamu nggak jadi diri kamu sendiri. Makanya semesta kasihan lihat kamu. Udahlah, capek ayang-ayangku katanya, capek ay-ayku, waktunya kamu stabil yuk, waktunya kamu balancing diri. Ya udah, aku jauhin ya dia dari kamu supaya kamu tidak menderita lagi gitu. Last. Satu lagi. Di sini ada The Lovers. Lala, keluar dua The Lovers ya. Ini dia ya. Semesta jauhin dia dari kamu itu supaya kamu menghargai yang namanya cinta. Menghargai cinta itu seperti apa? Bukan melakukan pengorbanan-pengorbanan konyol. Cinta itu tidak harus diberikan kepada dia atau kepada seseorang aja. Kita masih punya keluarga, saudara, teman, kerabat, atau siapapun yang mungkin saja butuh perhatian kita, yang mungkin selama ini kita abaikan gara-gara sibuk aja terus sama dia. Dan kayak semesta sekarang pingin coba perbaiki hubungan-hubungan kamu sama seseorang atau siapapun yang mungkin pernah rusak kemarin gara-gara kamu terlalu sibuk sama dia, ya. The Lovers ini juga kamu kayak lagi disuruh untuk memaknai arti cinta. Cinta tuh apa? Ya, cinta itu nggak harus memiliki, banyak yang mencintai dalam diam, banyak soulmate yang tidak kesampaian di dunia ini karena bertemu di waktu yang tidak tepat. Tapi kita juga harus mengcompare dengan kehidupan realita atau dengan yang namanya logika, supaya ya tadi kita balance gitu. Ada sesuatu yang sudah tidak mungkin, ya sudah lepaskan, berarti mungkin bukan untuk kita, ya. Ya sudah, kalau memang kamu mau menyimpan dia di relung hati kamu, simpan, tapi kamu juga harus melanjutkan kehidupan kamu, ya. Mungkin ada orang baru di depan sana, atau cinta kasih yang bisa kamu berikan kepada siapapun yang lebih membutuhkan. Itu bottom of the deck ya. Di sini energi dia ada Ace of Swords, lagi berkecamuk, berjibaku sama dirinya sendiri saat ini, ya. Ini ada dua ya yang aku lihat, mungkin saat ini ada kaitannya dengan readingan kemarin, ya. Saat ini lagi terlalu banyak konflik di dalam pikiran dia, ya. Walaupun ini bukan konflik batin, tapi ini dia kayak terlalu banyak ngomong sama diri sendiri. Banyak ide, banyak rencana yang ingin dia realisasikan, tapi kayak nggak ada pergerakan. Jadi sekedar rencana-rencana aja, tapi kayak pepesan kosong buat diri dia. Aku pengen ginilah, nggak bisa. Aku pengen gitulah, ntar. Aku pengen gitulah, males gitu. Kita cek zodiak, inisial nama, dan kaitan angka. Oke, ada Taurus, Sagittarius, Scorpio, Pisces,
Aries, Leo. Bottom of the deck-nya Gemini. Nama ada IU A N V Z T J P H X Y. Bottom of the deck-nya E. Kita lihat angka antara kamu sama dia, bisa jadi tanggal jadian, tanggal putus, tanggal bubar, tanggal lahir, nomor rumah, apa aja lah suka-suka kalian. Ada 16, 11, 29, 71, 24, 17, 18, 26, 15. Bottom of the deck-nya 9. Kita baca buku. Kemarin tuh sampai di halaman 6. Sekarang kita lanjut ke halaman 7 dan 8 ya. Aku pernah menjadi seseorang dengan tawa paling kencang oleh candamu. Aku pernah menjadi seseorang paling bahagia oleh kehadiranmu. Aku pernah menjadi seseorang paling tersentuh oleh perhatianmu. Dan teruntuk pernah-pernahku itu, kamu sia-siakan hanya karena bosan. Kamu bosan membuatku ketawa, kamu bosan membuatku bahagia, kamu juga bosan membuatku tersentuh. Dan teruntuk bosan-bosanmu itu, aku lebih bosan meyakinimu akan kembali. Mengapa kamu masih mencintai pelangi yang jelas-jelas akan pergi? Hentikan kagummu, menunduklah dan lihatlah tanah yang kau pijak. Ia begitu setia walaupun kau tak pernah memujinya. Itu dia, ai aku semua. Kita sudah sampai di halaman 8 ya. Aku rasa readingannya cukup malam ini. Mudah-mudahan bermakna buat menemani weekend kalian ya. Semoga bermanfaat. Tetap bijak dalam menyikapinya. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye ai.